Efektivitas sistem pertahanan rudal antara sistem S-400 Rusia, Patriot Amerika Serikat dan Iron Dome Israel sedang menjadi fokus perdebatan, meskipun beberapa negara mempercayai sistem-sistem tersebut, terutama yang terletak di zona konflik. Beberapa kondisi membawa keandalannya untuk didiskusikan. Sistem Iron Dome Israel yang gagal memblokir rudal dari Palestina telah sering dibahas, sementara sistem pertahanan udara Patriot telah menjadi topik hangat karena kegagalannya untuk menghentikan serangan oleh pemberontak Houthi yang menggunakan rudal inferior terhadap Arab Saudi. Koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi telah lama memerangi Houthi, meskipun Riyadh menghabiskan miliaran dolar dalam beberapa tahun terakhir untuk membangun 6 batalion rudal permukaan ke udara Patriot buatan AS serta radar terkait, mereka tidak dapat menghentikan serangan baru-baru ini oleh pemberontak Houthi Yaman. Tolga Sakman, Ketua Pusat Studi Diplomatik dan Politik yang berbasis di Istanbul, mengatakan sistem pertahanan Patriot umumnya dirancang untuk memerangi rudal balistik dan pesawat terbang, kendaraan yang bisa terbang lebih dekat ke darat seperti rudal jelajah dan UAV. Kendaraan udara tak berawak, tidak dapat dideteksi oleh radar satu arah Patriot, katanya, seperti dikutip dari Anadolu Agency Kamis tanggal 16 Desember tahun 2021. Membandingkan sistem S-400 dan Patriot Rusia, dia berkata kita dapat berbicara tentang keunggulan S-400, menambahkan bahwa perbedaan teknis yang paling penting adalah jangkauan, dan S-400 memiliki keunggulan dalam hal jangkauan. Selain itu S-400 dianggap terdepan dalam banyak aspek seperti biaya, kapasitas baterai dan kecepatan. Sakman mencatat bahwa sistem S-400 yang relatif baru belum digunakan dalam pertempuran aktif, tetapi ada pendapat bahwa ia memiliki lebih banyak potensi pengembangan. Memperhatikan bahwa sistem Patriot telah diproduksi dalam jumlah besar sampai sekarang, dibeli oleh banyak negara dan digunakan dalam banyak konflik, ia menggarisbawahi bahwa itu efektif terhadap rudal balistik dan pesawat terbang tetapi gagal melawan berbagai jenis rudal dan pesawat nir-awak UAV. S-400 di sisi lain mampu menggunakan tiang radar seluler serbaguna untuk mengatasi masalah ini, ujarnya, sangat penting untuk mendeteksi drone atau UAV yang memiliki tempat penting di antara pesawat masa depan melalui sistem tersebut, imbuh dia. Ken Kasapoglu, Direktur Program Studi Keamanan dan Pertahanan dari kelompok think tank independen Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri yang berbasis di Istanbul, mengatakan, S-400 adalah senjata penangkis ketimbang sistem rudal anti-balistik. Kasapoglu mengatakan sistem S-400 secara teoritis efektif melawan pendukung senjata strategis musuh seperti tanker dan pesawat. Peringatan terbesar adalah karakternya yang berdiri sendiri di lingkungan Turki, katanya. Dia menambahkan bahwa sistem S-400 tidak dapat diandalkan dalam mencegat ancaman rudal. Para pejabat AS telah mengeklaim bahwa S-400 tidak akan kompatibel dengan sistem NATO dan akan mengekspos jet tempur siluman F-35 ke Rusia, menurut sanksi CAATSA yang berlaku mulai April tahun 2021. Kepresidenan Industri Pertahanan Turki tidak dapat memperoleh lisensi ekspor dari AS dan mendapat manfaat dari paket kredit dari AS dan lembaga keuangan terkait. Turki menandatangani perjanjian untuk sistem S-400 pada tahun 2017. Negara itu juga telah melakukan beberapa proyek pertahanan udara dalam negeri di bawah kendali Kepresidenan Industri Pertahanan. Sakman mengatakan prinsip embargo AS yang digunakannya sebagai alat penekan politik dan yang belakangan ini dilembagakan melalui landasan hukum seperti CAATSA. S-400 dapat menembakkan rudal balistik dalam jarak 60 km 37,3 mil. Sementara itu Patriot dapat menembak target aerodinamis dalam jarak 400 km 248 mil. S-400 dapat menembak target pada ketinggian 10 meter 32,8 kaki.
sedangkan Patriot dapat menembak target pada ketinggian 60 meter 196,8 kaki. Sementara sistem Patriot dikembangkan pada tahun 1982, S-400 dibuat pada tahun 2007. Patriot membutuhkan waktu 25 menit untuk siap diluncurkan. Sedangkan S-400 hanya membutuhkan waktu 5 menit. S-400 dapat mengunci 72 target secara bersamaan, sedangkan Patriot dapat mengunci hingga 36 target. Radar mereka masing-masing dapat mendeteksi 160 dan 125 target berbeda pada saat bersamaan. Sementara AS menolak permintaan Turki untuk berbagi fitur teknis Patriot, Rusia menerima permintaan ini dan menawarkan harga yang lebih baik. Rusia sebelumnya menjual sistem S-300 ke sekitar 20 negara, termasuk anggota NATO seperti Bulgaria, Yunani, Kroasia dan Slovenia. Sistem S-400 dibeli oleh Belarusia, China, Turki dan India. Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg sebelumnya mengatakan pengembangan kapasitas militer adalah keputusan nasional negara masing-masing, sementara yang penting bagi NATO adalah memastikan semua sistem dapat bekerja sama. Demikian informasi dari kami, sekian terima kasih.